Halo guys, balik lagi bareng gue Kevin di Raw Project dan bersama dua William di belakang kamera. Oke, hari ini kita bakal sedikit nge-review tentang Realme TV 43 yang tadi kita udah unboxing, yang di dalam boxnya itu ada TV-nya, ada kakinya, dua, lalu ada kabel merah putih kuning, ada remote, dan ada buku panduan dan berserta kartu garansi. Di sini gue akan ngebahas sedikit tentang remote-nya. Remote-nya itu menurut gue ini cukup solid, sleek, biarpun terbuat dari plastik, polikarbonat, tapi handlingnya juga cukup enak. Kemudian di sini juga tombol-tombolnya cukup lengkap, dari mulai tombol home, tombol back, tombol menu, tombol Google Assistant, tombol volume, sampai 3 tombol andalan, yaitu Netflix, YouTube, dan juga Amazon Prime Video. Jadi 3 tombol itu yang jadi kunci juga menurut gue di fitur di TV ini untuk kita langsung mau ke aplikasi itu tanpa kita harus oprek-oprek kiri kanan lagi. Contohnya dengan satu tombol, kita pencet tombol Netflix, langsung kebuka Netflix-nya. Oke, di remote-nya juga di sini kan ada tombol Google Assistant, yang dimana Google Assistant ini menurut gua juga cukup powerful banget untuk sebuah TV, karena kita bisa suruh TV ini untuk buka aplikasi, tanya cuaca, atau mungkin disuruh-suruh yang lain gitu. Kayak misalnya ngatur volume juga pasti bisa banget. Nah, contohnya itu kita pakai Google Assistant ini, misalnya kita tanya cuaca hari ini, tapi kita coba pakai bahasa Inggris kali ya. What's the weather like today? Today, it will be mostly sunny, with a forecasted high of 34 and a low of 24. It's currently 33 degrees and mostly sunny. Ya, gitu kurang lebih. Dan juga kita bisa suruh Google Assistant untuk langsung play satu video atau trailer mungkin di YouTube ataupun di Netflix. Kalau kita coba juga, kita play satu trailer, play Avenger Endgame trailer. Alright, here's Avenger Endgame trailer videos on YouTube. Mudah bukan? Set the volume to 75%. Sure. Gede bukan? Oke, sedikit juga selain Google Assistant, di sini juga ada yang namanya Google Chromecast. Kalau buat yang kurang tahu, itu tuh suatu fitur untuk casting. Jadi misalnya mirroring dari handphone ke sebuah TV atau ke layar yang lebih besar. Jadi misalnya gue di sini pakai handphone Samsung, ada yang namanya Smart View. Kemudian kita cari juga yang namanya di sini device-nya Android TV. Kemudian kita pencet Start Now. Iya, jadi fitur Chromecast ini tuh bisa juga selain untuk entertainment, juga menurut gua juga bisa untuk productivity. Contohnya presentasi, misalnya kita udah bikin presentasi dan kita mau presentasi di layar yang lebih besar, menurut gue ini bisa banget. Jadi tinggal pencet yang tadi tuh untuk langsung mirroring ke TV-nya, kemudian langsung kita buka dari handphone kita atur presentasi kita, presentasi deh. Oke, nyinggung dikit soal spesifikasi di TV ini, itu tuh ditenagai oleh MediaTek quad-core, kemudian ada RAM 1 GB, storage 8 GB. Kalau kalian pikir, kok RAM-nya cuma 1 GB? Menurut gue, untuk sebuah TV yang dimana kayaknya kita nggak pakai dia buat productivity yang kayak di handphone, menurut gue ini cukup banget untuk RAM 1 GB. Tapi kalau misalnya untuk storage 8 GB, ya itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian ada 43 inch layarnya yang gede banget. Dan juga ada fitur yang namanya Chroma Boost dan HDR10. Kalau Chroma Boost itu menurut gue cukup worth it karena bikin warna-warna di film ataupun di video yang kita tonton itu lebih stand out. Dan kalau misalnya HDR itu tuh fitur yang cukup jarang sih di TV-TV yang seharga ini. Karena di HDR ini itu tuh juga bikin warna lebih stand out lagi, lebih rich lagi, dan ya jarang sih, karena misalnya di Netflix, kalau misalnya lihat ada tulisan HDR, itu kan belum tentu semua handphone punya, ataupun semua TV yang di price range seperti ini ada fitur itu. Jadi tapi di TV ini itu ada. Jadi kalau menurut gua TV ini tuh udah cukup worth it banget untuk entertainment, untuk productivity kayak misalnya tadi untuk presentasi ataupun untuk main game juga udah oke banget, karena ada yang Google Play Store untuk kalian bisa download game, pemutar musik, ataupun aplikasi productivity atau game-game yang bisa dimainin di TV seperti ini. Dan kalau misalnya kita singgung soal suaranya, menurut gua
cukup gede banget karena ada stereo quad speaker. Jadi ada 4 speaker yang suaranya tuh bulat banget, gede banget, dan juga dia juga support yang namanya Dolby Atmos. Jadi suaranya tuh lebih rata, lebih bulat, lebih surround untuk ruangan, untuk kamar. Itu udah oke banget sih. Oke, untuk ngetes suara dan gambarnya, coba kita play satu video. Dan menurut kalian gimana nih? Di dunia ini gue paling suka uang. Dan yang paling gue gak suka, guru. Kerjaan apa aja rela gue kerjain untuk gue bisa hidup di kota. Lowongan guru pengganti. Kalau ada berkas, bisa taruh situ aja langsung. Kalau ada perhatian lebih buat mbak, taruh di mana? Kalau gue punya pilihan. Oke, seperti yang tadi sempat gue singgung, TV ini kan ditenagai oleh Android-based TV, Android TV. Jadi otomatis semua yang kalian biasa gunakan di smartphone Android kalian kurang lebih bisa dilakukan di sini. Misalnya untuk kalian browsing, untuk kalian download aplikasi, main game, itu tuh bisa dilakuin di TV ini. Jadi menurut gua TV ini tuh bisa banget untuk productivity yang bukan productivity sih, lebih kayak untuk kalian tuh misalnya kayak di kamar kalian males megang handphone tapi kalian masih tetap pengen nonton YouTube, nonton Netflix, nonton Amazon Prime Video. Nah, kalian bisa banget pakai TV ini, dan juga TV ini kan udah support yang namanya WiFi. Jadi kalian ya bisa detox dari smartphone kalian, tapi kalian tetap bisa senang-senang kemudian nonton, denger lagu pakai TV ini. Dan menurut gua interface-nya pun itu cukup straightforward. Jadi gampang banget digunakan. Biasanya kalian Netflix biasa terakhir nonton film apa, itu langsung ada di home-nya. Kemudian YouTube ataupun di Google Play Movie. Jadi misalnya kalian mau rent video atau beli DVD yang high quality, bisa langsung di home-nya kalian pilih, kemudian kalian transaksi. Dan menurut gua ini worth it banget sih TV kayak gini untuk di ruang tamu ataupun di kamar kalian sih. Oke, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas interface-nya, fitur andalan TV ini, nah sekarang kita akan ngebahas yang namanya eksterior TV ini. Tanpa berlama-lama lagi, Hello, so kita akan ngebahas eksteriornya. Nah, di sini eksteriornya kita akan ngebahas dulu mungkin dari desainnya. Menurut gua, desain ini cukup sleek. Walaupun kalau kita perhatiin secara detail, materialnya itu kebanyakan menggunakan plastik. But still, karena dengan harga yang seperti ini, of course udah cukup worth it. Walaupun banyak menggunakan material plastik. Menurut gua desainnya sangat sleek, terlihat dari bezel yang sangat tipis. Gorgeous. See? Jadi terkesan frame-nya itu sangat minimalis, membuat terkesan TV-nya mahal, modern, futuristik, ya kan? Selain itu juga, belakangnya ini dilengkapi dengan beberapa input yang akan sangat mendukung kalian untuk menikmati gadget-gadget ekstra ataupun membuat kebutuhan entertainment kalian terpenuhi. Misalkan mau main PS, mungkin mau tambah apalagi biasanya nonton lewat hard disk, ya kan? Butuh colokan USB, ada HDMI, ada 3, USB ada 2. Dan juga jangan salah, walaupun TV ini udah futuristik dengan semua teknologinya, tetap ada colokan antena konvensional. Jadi buat kalian yang mungkin agak sedikit kurang modern, tenang, karena tetap ada colokan untuk antena yang konvensional. Dan juga di sini yang agak sedikit kurang menurut gua adalah walaupun dari depan terlihat futuristik dan slim, tapi dari samping ternyata masih cukup tebal. Tapi again, karena harganya segitu, ya oke lah, ya kan? Terus kita akan ngebahas lagi mungkin, untuk stand-nya kalian mendapatkan satu pasang, ya. Dan yang gue suka dari sini adalah dia memikirkan di bawahnya ini dikasih karet. Jadi ini nggak akan slippery, tuh kan? Walaupun ini terlihat kurus, tapi ini cukup aman. Udah gitu, kalau kita perhatikan lagi, terus juga kalau misalkan kalian nggak ingin TV-nya ditaruh di atas meja, tetap bisa kalian menggunakan bracket, tapi bracketnya nggak include, jadi kalian harus beli dan bisa dipasang karena udah ada slot buat bracketnya. Menurut gue sih secara overall, secara desain, fitur, teknologi, dengan harga segitu, udah lebih dari worth it dibanding brand-brand yang mungkin lebih senior, ya kan? So, kalau kalian kepikiran mau beli TV, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian untuk pick up your new TV. Realme
Kita Project. We'll see you guys on our next video. Peace.